Oke, balik lagi di Second Gadget. Kali ini kita akan bahas iPhone 11 Pro di tahun 2023. Kenapa saya kasih judul nggak ngotak ya? Karena memang nggak ngotak sama sekali sih untuk harga di tahun 2023 ini. Untuk iPhone 11 Pro ini memang rada aneh sih harganya. Ketimbang iPhone 11 dan juga iPhone 11 Pro Max itu, iPhone 11 Pro ini lebih nggak ngotak sih menurut saya. Karena keluaran tahun 2019, cuman ya harganya awet banget buat turun itu nggak mau diturunin gitu atau gimana ya untuk pasar Indonesia lebihnya. Jadi seperti biasa saya nggak akan bahas spesifikasi yang dimiliki iPhone 11 Pro ini ya, terlalu mendetail nggak akan, karena memang ya udah pada tahu lah iPhone tuh apa aja jagonya. Tapi saya akan bahas poin-poin penting dan juga ya pengalaman untuk menggunakan iPhone 11 Pro ini, targetnya itu untuk siapa dan cocok digunakan untuk apa ya. Dan ini unitnya ini milik istri saya, jadi saya pakai dulu buat review. Sebelum ke inti video, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya, karena semua itu gratis, oke? Yang pertama, ini target HP ini itu untuk siapa ya, untuk gengsi sebetulnya ya. Karena brand Apple memang selalu premium ya. Ini frame-nya juga dari baja ya. Jadi emang berat juga dan dia kokoh, untuk genggaman juga memang enak rasanya. Namun targetnya untuk siapa ya, ini buat yang pecinta kamera iPhone ini bisa dipakai karena memang lebih peruntukan untuk membuat konten ya. Kalau dipakai kerja agak kurang dan nggak ngerti juga sih saya kenapa ini. Ya kalau ekosistemnya semua brand dari Apple ini emang enak ya, kayak kita pakai MacBook, terus AirPods. Cuman kalau kita punya Android ini memang mempersulit gitu. Mempersulit pekerjaan sebetulnya, karena mau transfer file, mau kirim file, itu serba rumit pakai iPhone ini. Cuman kalau buat bikin konten ya kameranya udah jelas lah, gak usah diraguin lagi ya. Memang masih belum ada kompetitor yang bisa menyaingi, tapi untuk mengimbangi ada, cuman untuk melebihi kamera si iPhone ini, apalagi pengambilan videonya ini belum ada sih menurut saya. Memang oke, worth it. Cuman harganya pada saat saya beli ini tuh di bulan Januari awal 2023 ya, dan ini HP second juga. Jadi XLLA ini dari US, dan untuk emailnya ini Kemenprint juga. Namun rada aneh sih untuk perangkat iPhone ini, karena nggak menjamin ya untuk Kemenprint seperti itu. Nih saya sebentar. Nah ini dia, ini LLA ya 11 Pro, dan udah update juga untuk firmware-nya ke 16.3.1. Awalnya emang sinyalnya ke daftar Kemenprint ya pada saat di OS 16.1, dan itu aman-aman aja, all operator. Cuman pada saat setelah update ya itu kena begal juga, tapi nggak ada masalah sih, karena memang ya saya nggak ada masalah sih buat Inter atau resmi kayak gitu ya masalah sinyal, karena memang ada HP resmi juga yang biasa dipakai tethering. Pada saat beli saya kelengkapannya itu charger, dus, dan juga unit. Sebetulnya nggak ada masalah juga buat dusnya itu mau ada atau enggak, dan chargernya pasti udah jelas itu KW ya, lokal. Jadi saya pakai copotan dari Samsung Note 10 25 watt, karena yang saya perlu ini adalah unitnya. Namun pada saat saya beli ini dapat di harga 8.800.000 untuk storage 256 dengan kondisi fisik ini mulus banget ya, 98% mulus. Dan saya beli dari user, saya nggak pernah beli dari toko sih, apalagi beli baru itu baru terhitung satu kali saya beli baru itu pada saat pakai smartphone Andromax C1, yaitu HP bener-bener baru ya, BNIB, brand new inbox. Tapi setelahnya itu saya beli HP ya yang second aja, apalagi yang batangan paling sering lah, karena yang mau dipakai itu HP-nya kadang nggak ngotak juga harganya gitu ya, yang ada dusnya doang itu, padahal aksesorisnya itu lokal atau KW punya ya. Itu aneh banget gitu. Dan di sini untuk baterai health-nya ada di 83%. Oh ya, mungkin ini saran dari saya, sedikit saran. Kalau cari iPhone itu ya bisa, ya usahakan 90 ke bawah lah
range-nya itu 80 sampai 90% lah untuk baterai health-nya. Jangan sampai 95% atau 100% itu jangan diambil lah menurut saya, karena ya dipikir-pikir kan memang dari 2019 itu masa nggak ngurangin ya, udah beberapa tahun sampai sekarang 19, 20, 21, udah 23, udah 4 tahun, masa baterai health-nya masih 100. Jadi kemungkinan besar itu udah replace, walaupun di Trio Tools itu hijau semua, karena ya bisa aja IC-nya yang dibawa cuma diganti selnya aja, ya lebih baik 83, 85, 87 itu aman, karena ini memang awet banget, baterainya masih ori juga. Tahu orinya gimana ya, cobain aja di restart itu bakal jumping nggak atau loncat-loncat nggak si persentasenya. Kalau saya cek baterai HP kalau mau beli ya selalu kayak gitu, 2 kali restart, 3 kali restart. Kalau masih tetap kuat atau cuma ngurangin 1% ya itu wajar, masih oke. Kalau udah lompat-lompat atau cepat nguranginnya itu patut dipertanyakan sih, jadi mending jangan ambil lah. Oke, jadi kalau mau beli di tahun 2023 ini gimana ya, masih worth it banget sih kalau iPhone ya, memang hardware-nya juga mumpuni, dan ini untuk build quality-nya memang solid banget ya, enak banget gitu, kerasa banget premiumnya. Cuman ya usahakan harganya, cari pintar-pintar lah, pilih-pilih harga buat yang mau beli, karena ya kalau sampai puluhan juta gitu janganlah, atau yang masih 9 juta atau gimana ya kalian harus bisa bikin turun juga pasar gitu, karena harganya emang kurang sesuai juga sih. Kalau menurut saya ini harusnya udah ada di angka 6, 7 lah seharusnya ya, tapi nggak tahu yang jual itu beda-beda setiap daerah. Oke, kelebihan dari HP ini mungkin lebih ke OS dan juga kamera aja sih ya, mulai dari iPhone X hingga seterusnya itu nggak ada perubahan apapun, dari fitur pun masih gitu-gitu aja ya, dan paling mereka ganti lensa kamera doang yang jadi besar, jadi 2, jadi 3 itu letaknya ya, memang seperti itu kan. Terus buat fitur di dalamnya masih sama aja, nggak ada perbedaan ya, masih kayak gini. Mungkin lebih ke sosial media, kalau dipakai kerja kenapa nggak cocok ya, pertama itu buat transfer file juga rada susah, jadi rekomendasi kalian punya Android lah untuk secondary ya, pemakaiannya ya. Untuk HP kedua itu pegang Android, HP utamanya ya iPhone. Kalau bisa ngambilnya seri Jepang nggak sih, Singapura lah, ZP ya, ZP. Kalau PA kan resmi ya, emang harganya rada mahal juga sih. Jadi nggak ada masalah kalau mau beli iPhone juga di tahun 2023, mau iPhone 11 biasa, 11 Pro ya, ini lebih ke kebutuhan kalian. Kalau kalian merasa nggak terlalu perlu untuk telefotonya, kalian ambil yang 11 biasa aja sih. Meski layarnya masih IPS ya kalau nggak salah. Kalau yang Pro ini memang compact ya, enak banget, solid dipegang. Lensanya ada 3, ultra wide, wide, sama telefoto. Cuman kalau kalian merasa agak mahal ya ambil yang 11 biasa aja, apalagi yang suka main game ini kurang cocok yang 11 Pro ini, karena memang kecil, peruntukannya lebih ke sosial media, bikin konten kayak gitu aja. Untuk ketahanan baterainya ini saya terakhir ngisi jam setengah 7, ini belum di charger lagi, sekarang sisa 38% karena wifi only ya, jadi emang rada lama juga sih. SOT-nya ini hampir 6 jam lebih ya, kalau pakai data seluler mungkin 5 atau 4 jaman lah bisa. Oke, di sini saya akan compare untuk speakernya ya. Ini udah stereo, ini juga Google Pixel 4 XL yang udah saya review, ini juga stereo, tapi untuk kualitas speakernya kalian bisa dengar juga ya. Nah, itu untuk si iPhone, dan sekarang si Google Pixel.
Oke, jadi tadi hasil pengetesan speaker stereonya ya, karena mic-nya saya pakai yang biasa juga mungkin sedikit beda ya hasilnya. Terlebih kalian yang nonton beda-beda HP juga pasti beda-beda speakernya. Cuman untuk iPhone itu rada cempreng gitu ya, bassnya juga kurang, padahal di sini stereo juga, di bawah satu, di atas earpiece satu. Memang kalau dibandingin dengan Google Pixel ya, emang Google enak ya untuk speakernya, nggak ada masalah dari bass ataupun powernya. Cuman overall kalau buat nonton TikTok, Instagram, atau dengerin musik di YouTube, masih enak untuk iPhone ini ya, memang mungkin tipikalnya seperti itu ya untuk speakernya. Oke, jadi kesimpulannya, apakah kalian harus beli iPhone 11 Pro atau 11 atau Pro Max? Jawabannya tergantung. Kalau kalian lebih ngejar performa dan juga ingin bermain game, ya itu ambil aja iPhone 11, itu nggak ada masalah, nggak usah mikirin kameranya dan juga ya yang boba 3 ini nggak perlu. Kalau kalian memang buat sosial media bisa ke Pro Max atau ke Pro, ya ke Pro mungkin. Kalau Pro Max itu paket komplit, bisa main game, bisa untuk sosial media. Untuk aksesorisnya saya rekomendasiin pakai tempered glass ya, jangan hydrogel ya, karena memang hydrogel boleh sih, cuman lebih enak pakai tempered glass sih. Ya, pakai tempered glass. Nah, dan untuk casingnya saya di sini ada beberapa juga ya. Satu yang seperti ini, satu lagi yang kayak fusion gitu, di sini belakangnya Mika. Oke, mungkin sekian review dari iPhone 11 Pro. Jadi kalau kalian minat, ya silahkan. Untuk kesimpulannya seperti itu. Untuk dipakai kerja kurang cocok, tapi ya brand iPhone itu kurang cocok. Tapi kecuali kalau kalian perangkat kalian yang kalian miliki itu ya semuanya dari Apple, ya silahkan aja, karena ekosistemnya memang rada sulit ya. Kalau dibandingkan Android itu lebih enak dan lebih open source juga kan kalau Android. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya, karena semua itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.